Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di perahyan yang ofisial. Kali ini kita akan eh, belajar lagi tentang bagaimana eh, memanfaatkan aplikasi ya, aplikasi citasi ya, atau juga bisa menggunakan eh, alat bantu tools ya, seperti halnya ChatGPT, kemudian AI lainnya ya dari berbagai sumber untuk menyusun sebuah makalah yang komprehensif, yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah ya, yakni dengan cara mencantumkan sumber rujukannya melalui aplikasi ya, namanya aplikasi Zotero ya. Bagi sebelumnya yang belum pernah menginstal Zotero ya, tentunya perlu menginstal terlebih dahulu ya. Ini untuk mempermudah makalah atau mempermudah penyusunannya ya. Eh, di sini saya contohkan terkait terkait regulasi ya, regulasi terbaru berkaitan dengan uh, perzinahan ya, pacaran ya. Ini dari berbagai sumber ya, sebenarnya sudah lama ya, dan banyak juga sumber-sumber terbarunya. Ini ada salah satu artikel ya, pemutakhiran ya, pemutakhiran judul yang sama ya, berkaitan dengan apa ini di website hukumonline.com ya. Bisakah dipenjara karena berhubungan seks dengan pacar? Kemudian ini sudah dimutakhirkan karena regulasi yang terbaru ya. Ini yang lama ya, KUHP pidana yang lama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian diperbaharui atau dirubah ya. Ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023-nya itu dengan eh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyelesaian pidana ya, penyesuaian yang juga ini merupakan apa mencabut undang-undang tahun 99 ya, mencabut undang-undang 1976, eh, mencabut undang-undang tahun 1974, 60 ya, Perpu banyaknya ya, mencabut sebagian, eh, pemberantasan tindak pidana terorisme, kesehatan ya, tentang pencegahan tindak pidana pencucian uang juga ya. Jadi banyak ini. Nah ini kita coba buka ya regulasi terbarunya. Nah ini yang terbaru, penyesuaian pidana. Eh, Rilisnya itu tanggal berapa ini? Tapi paling bawah, coba dicek. Hampir 200, sekitar apa? Ini ada 260 halaman. Nah, ini ada beberapa regulasi juga ya, atau hasil biaya dendanya ya, atau
Nah, dan ini disesuaikan dengan yang ada ya. Metode penghitungan pidana penjara pengganti ya, pidana denda dan dendanya ini. Baik, kita fokus ke ini, pernikahan, perzinahan ya, perkawinan, hukum keluarga. Ya. Mulai Januari hubungan intim dan pacar bisa dipidana. Ini pasal KUHP dan ancaman hukumannya. Ya. Kita cek yang lama ini memperluas cakupan. Ini ada KUHP perzinahan dinilai over criminalization ya. M. Iqbal Al Mahmudi ya. 6 Januari 2026. Bisa menyebarkan over criminalization. Nah, ini juga terutama dalam pasal perzinahan, gendak atau over spill ya. Eh, paling lama 1 tahun. Jadi intervensi kehidupan privat warga negaranya sementara tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, ini bisa bisa disesuaikan atau dengan eh, perspektif hukum Islam ya di KUHP ini. Ya. Langkah pertama ya, yang perlu kita lihat ya, ini dasar hukumnya ya, kita undang-undang hukum pidana, pelindungan anak 2002 ya, eh, perlindungan anak 2014 ya, kemudian Perpu ya, Perpu 2016 ya, kemudian Perpu 2023 apa Undang-Undang 2003 ya, pidana, kemudian yang terbaru ya 2006 2026 ya, penyesuaian tentang penyesuaian pidana ya, berbagai macam-macam pidana. Oke, langsung saja kita mulai dari isunya terlebih dahulu ya, perspektifnya. Nanti untuk menghasilkan judul yang sesuai atau fokus yang sesuai ya, alangkah seyogyanya kita pilih terlebih dahulu jurnal ya, ya. Misal ini jurnal yang sesi berikutnya, apa sesi sebelumnya ya, Journal of Islamic Science ya, Culture and Social Studies ya. Oke, kita cari kajian eh, terdahulu ya.
Perkembangan pengaturan tindak pidana berencana ini ada jurnal UIR, ada penuduhan, ini contoh saja ya. Eh, KUHP ini juga banyak yang sudah menggali ya. Ada zina dalam perspektif hukum Islam, pembaharuan. Ini 2025. UIR Universitas Islam Riau. Ya. Criminal law reform is important. Ya. Regulasinya ini pasal 411 ya, sampai 413. Pasal 411, bukan suami atau istrinya adalah laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan. Nah, ini yang sudah menikah ya. Tindak pidana perkawinan, ikatan perkawinan. Laki-laki tidak terikat dalam perkawinan perempuan. Ini pasalnya ya, sampai 413. Berarti sampai ke bawah. Ayah, ibu, anak kandung. Ya. Kemudian, nah ini belum disinggung, belum ada singgungan tentang pasal eh, pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Kemudian kita bisa cek MUI ya. Nah, ini seputar inilah pemidanaan eh, praktik zina, asas eh, tuhanan, asas hukuman ya, hukuman dalam Islam, kemudian dukungan terhadap KUHP baru. Ya. MUI soroti bahaya salah tafsir pasal poligami dan nikah. Nah, ini juga menarik ya. Perdata ini berkaitan dengan poligami dan nikah sir. Poliandri dalam arti istri terkawin lalu kawin dengan laki-laki lain. Ada penghalang yang sah. Nah, ini ada bedanya dengan kombinasi hukum Islam. Ya. Al-Muharramat minan nisa. Pemidanaan terhadap nikah sir. Nah, ini bisa ini ya unik ya. Pemidanaan nikah sir.
Fatwa perkawinan dalam hukum keluarga. Kejahatan terhadap perkawinan. 4 tahun. Nah, ini poligami tanpa izin. 402 huruf ayat 1 huruf A, 4 6 bulan. Kategori 4. Kategori 4. Kita cek di sini. Jadi pidana denda paling banyak kategori 4. Kategori 4 ini 5 tahun. Jadi kayaknya banyak sekali. Tanaman, serikat buruh, pekerja ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, kita cari lagi pemidanaan terhadap nikah sir, berapa terhadap penegakan sanksi pidana. Fenomena nikah sir tidak dilaksanakan di hadapan pejabat pencatat nikah. Hasilnya kita lihat hasilnya ini di apa rancangan ya, waktu masih rancangan. Bagi ketentuan pidana bagi pernikahan sir ya. Nah, ini dari hasil skripsi ini ya, yang dijurnalkan. Ya. Perbuatan zina 2025. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai rujukannya ya. Ada satu, ada dua, ya, ada tiga, empat, lima, ya, dan regulasinya. Kemudian enam, ya, sekitar lima, enam. Kemudian ada pandangan pelaksanaan KUHP baru 2026 dinilai over kriminalisasi.
Tafsir, MUI dinilai pemindahan Eliezer baru tidak apa ini, tidak tepat. Ini alasannya. Karena tidak sejalan dengan realitas masyarakat. Jadi alasannya untuk kepentingan administrasi kenegaraan, peristiwa perkawinan perlu dicatatkan sebagai tanggung jawab negara. Namun karena pernikahan sir sepanjang syarat pun terpenuhi, tidak memenuhi syarat untuk adanya pemidanaan. Jadi rukun syaratnya terpenuhi, maka tidak menjadi alasan untuk dimasukkan ke eh, peristiwa pidana, tapi masuk ke perdata. Ya. Penghalang yang sah, nah, itu perlu disesuaikan atau perlu dikaji ya, dan unik ya. Oke, kita coba rangkum ya satu persatu. Nah, ini kita rangkum. Rangkum dalam satu paragraf 100 kata. Berhubungan seks dengan pacar dapat dinyatakan jika melanggar hukum tertentu dalam konteks hubungan yang masuk ke bebas jika sebelumnya masih di bawah 12 tahun. Lanjut rangkum data berikut. Ya. Kita lanjut lagi ke ini ya. Dua Januari KUHP pidana memperluas cakupan perzinahan. Ini pasal yang disorot atau yang diberlakukan ya. Dapat ya, artinya dapat berarti bisa ya, bisa tidak ya. 1 tahun 6 bulan. Dendanya 10 juta. Kemudian beda kontak lagi ini ya. Nanti itu bisa kita pilih ya, dua-duanya. Ini juga rangkum. Jadi satu kesatuan ya di KUHP penyesuaian ini. Ya. Ini pasir, kemudian eh,
Nanti kita buka ya. Tidak tepat, kurang tepat ya. Nah, ini juga nanti akan memunculkan novelty yang baru ya. Nah, ini pasal perzinahan. Buatkan dari data yang sudah ditulis di atas, judul yang unik apa saja. Nah, ini ada 10 ya. Kriminalisasi perzinahan dalam KUHP baru, ya. Perluasan pasal, pasal perzinahan, MUI dan Komnas HAM, nikah dan poligami ya. Hukum usaha PS KUHP baru. Dari 10 berita atau bagian terdahulu data, buatkan gap resepnya dalam tabel. Ini topik utamanya. Oke, kita copy lah. Nah, ini jadi gap research ya, atau celah ya. Ada celah atau gap research yang merangkum. Nah, ini bisa kita pilih ya. Gap research-nya artikel yang pertama atau berita yang pertama ya. Topik utamanya hukum pidana atas perzinahan di luar pernikahan. Setelah penelitiannya atau bisa menulis tentang bahasanya, dampak sosialnya dan psikologisnya ya, itu masih jarang ya. Kemudian Januari 2026 perzinahan dan KUHP baru perlu penelitian lebih dalam tentang ketimpangan ya, hukum pidana yang baru, kemudian implementasinya ya. Karena masih baru ya, jadi implementasinya masih eh, perlu dikaji lebih mendalam ya. Kemudian berikutnya MUI soroti bahaya salah tafsir ya. Ini topik utamanya di kasir dan poligami dan KUHP baru. eh, Celah atau potensi bahasan berikutnya yakni berkaitan dengan konflik hukum antara fikih Islam dan sistem hukum pidana di Indonesia, khususnya tentang penerapan pidana pada nikah siri ya, menurut agama. Nah, jadi perlu menurut agama dan pemeluknya ya.
Kemudian MUI nilai pemidanaan Sri Kasir tidak tepat. Ya. Kritik MUI terhadap pemidanaan Sri Kasir. Gapnya perbandingan, ya, komparasi, ya. Ini Kasir konteks sosial. Ini kemudian dampaknya terhadap si wanitanya, perempuan ya biasanya yang dirugikan. Kemudian tinjauan hukum Islam, perbuatan zina, kejahatan dalam hukum Islam, gapnya, pengaruh hukum Islam, ya, hukum positif, ya, efektivitasnya seperti apa, ya, hukum agama dan negara. Kemudian lanjut lagi, perkembangan pengaturan tindak pidana perzinahan, reformasi, ya, reformasi, dampak sosial, psikologis ya, tadi sudah mirip ya dengan ini. Ini biar ini aja dampak sosialnya terhadap pasangan, ya, terhadap pelaku ya. Kemudian ada penegakan sanksi pidana terhadap pelaku nikah siri dalam perancangan. Ya. Ini dari artikel yang tadi ditulis ya, implementasi sanksinya. Ya, pada studi bagaimana pemerintah Indonesia menjaga keseimbangan, balance ya. Kemudian sanksi pidana nikah siri, dinamika di keluarga. Nah, yang terakhir ada perjalanan dalam KUHP baru ya, gapnya pandangan masyarakat ya, dan kesadaran hukum. Kesadaran hukum. Ya, ini tema-tema yang cukup menarik ya. Nanti bisa kita sesuaikan dengan jurnal yang kita tuju ya. Oke, kita lanjut ke pemilihan jurnal ya. Jurnal yang cocok ya. Jurnal yang cocok kita ini sumber-sumbernya kita simpan saja terlebih dahulu ya. Zotero, kemudian kita simpan ya. Nah, ini ada extension Zotero connector ya. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini kita simpan, kemudian cek terlebih dahulu di Zotero-nya. Nah, ini Karisna Mega, ini di X ya. Kemudian pilih switch to single fill. Ini tahunnya sudah ya. Yang penting judul, penulis, dan tahunnya kapan ya. Tahun 2025. Oke, lanjut. Karisna ya. Kita copy nih, hapus saja. Kemudian yang kedua apa ya? Amirullah ya. Iqbal di Zotero-nya. Kemudian cek ya. Ini belum masuk namanya ya. Ini tahunnya juga belum masuk. Disesuaikan. Ini tahun 2026, editor Amirullah. Penulisnya kalau ada dicantumkan ya. Oke,
2026. Kemudian Amirul. Nah, ini kita di area Amirul 2026. Yang Karisna dari tahun berapa ya? Ya, ada cek lagi lah. Ya. Mungkin soroti lanjut ke ketiga. Di apa? Dwi Jayanti 2026 ini ya. Simpan, kemudian cek terlebih dahulu. Nah, ini sudah muncul, berarti tidak perlu ya. Tinggal tahunnya yang belum 26. Ya, karyanya. Lanjut mengenai hasil. MUI nilai pemilihan kasir dalam konteks itu tidak tepat. Nah, kita cek lagi beritanya. Ini di close saja. Nah, kita cek detailnya. Nah, ini 2026. Kemudian autornya ini belum ada. Kita cek autornya. Ketua MUI Bidang Fatwa Asrul Munyam. Asrul Munyam. Oh, penulisnya ini ya. Sinta Nurafifa. Cynthia. Aster, kemudian Sweet. Ya. Cinta Nur Afifah. Cinta Nur Afifah. Oke. Cinta Nur Afifah. 2026. Oke. Cynthia ya. Cynthia. Kemudian yang kelima, Jalan Hukum Islam. KUHP ya. Nah, Bintang Octavia Ramadhani 2025. Kita cek. Nah, ini sudah ada ya. Sudah cukup. Oke, close. Oke, nomor selanjutnya. Lanjut. Nah, ini Hayatun Nufus. Ya, simpan terlebih dahulu. Kalkulatornya. Nah, sudah ada. 2025. Yang ketujuh. Yang ketujuh ini siapa ini? Lilis dan Dayani. Di depan. Nah, ini sudah ada. Pasal perjinahan nomor 8. Ini sudah. M. Iqbal Ahmadiyah. Di depan.
sekarang kita lihat ya. Sweet to Singal 2026. Ada 2026 benar ya? Oh iya, 2026. Kita cek. Ah ya, 2026 ya. Oke. Kemudian selanjutnya menyikapi sanksi pidana. Cukup ya ini ya. Oke, kita sudah ini baru kita masuk ke jurnal-jurnal yang berkaitan dengan data yang sudah dikirim ya. Makanya bagaimana? Nah, ini regulasi ini Undang-Undang 2006 ya. Kemudian itu nanti juga disimpan ya. Oke, kita lanjut pilih jurnal-jurnalnya ya. Nah, kita coba cari jurnal yang cocok. IUIN Pontianak ya, contoh ini misalnya. Vicky Fatwa ya, Islamic Family Law. Nah ini terindeks Opus ya. Kita cek jurnal-jurnalnya. Tema KFA, ya. Revelation. Langkah mudahnya adalah melihat skupnya ya. Skupnya. Nah ini Islamic Family Law, nah, ini cocok ya. Jurisprudensi, fatwa cocok ini.
Kita kontrol A, copy ya, dari data di bawah ini agar sesuai skop jurnal tema judul yang terakhir tetap judulnya ini ya. Atau ini juga bisa. Ungkapan judulnya ini apa ini? Oh, ini. Jil, ya. Jurnal of Islamic Law. Jadi ada dua tema ya, ada pembedaan perzinahan dan nikah siri ya. Perspektif regulasi yang baru ya. Anda bisa pilih satu saja, perzinahan atau nikah siri ya. Jadi yang lagi tren apa? Ya, tarikan sedang tren apa? Pilih satu saja. Jadi dua-duanya memiliki tren ya. Belum lagi tren-tren yang lainnya. Misal kita pilih yang nikah siri ya. Pada nah, kemudian kita download template-nya. Control F, tulis template. Nah, ini template-nya. Kita download terlebih dahulu. Template-nya ini kemudian nanti disesuaikan ya. Di close saja. Oke, judul dan abstraknya agar sesuai template GIL.
berikut template-nya. Kemudian paste ya. Kemudian datanya masukkan ya. Nah, penulisnya disesuaikan. Nah, ini kan ada Revi Faridatul Asdia. Nah, ini tugasnya ya terkait pernikahan. Kemudian emailnya cantumkan ya. Penulisnya Revi, kemudian nama dosennya ya. Afiliasinya ya. Bahasa Indonesia terlebih dahulu ya. Regulasinya juga ya terbaru ya. Implikasi hukum dari ini bisa kita eh, penguatan judul dan abstraknya arahkan ke tentang arah baru. Nah, bagaimana penguatan sanksi hukumnya? Ya. Nah, jadi perlindungan hukumnya lebih pasti ya, khususnya bagi perempuan yang sering menjadi pihak yang dirugikan. Pendekatannya yuridis normatif, yuridis normatif, beda ya, bagian perundang-undangan ya.
Oke, langsung kita cantumkan ya. Ingat sementara contoh penyelesaiannya seperti itu. Jadi baru diterjemahkan ke bahasa asingnya. PBB ya, bahasa Inggris ya. Eksponensinya. Nah, simpan. Ini 250 minimal apa maksimal ya. Ini 160 abstrak hasil. Ikuti template. Nah, itu ya. Kemudian lanjut ke intro. Berikut template-nya. Nah, ini paragraf ini ya. Paragraf ini ganti dengan bagian terdahulu. Bagian terdahulu berikut ini. Oke, nah ini bagian terdahulunya ya. Nah, nah, nanti ini Hanifah Dwi Jayanti, kemudian Cynthia Nurafifa itu sumber-sumbernya dimasukkan ya. Cantumkan semua.
PON 12 ya. Nah, ini yang pertama ini Karisna Mega ya. Kopi, kemudian karena tadi sudah disimpan di Zotero, maka uh, tinggal memasukkannya di Word ya. Pilih Zotero, kemudian add citationnya. Nah, ini pasang. Kita cek, nah ini hasilnya. Kemudian ambil blok ya. Kemudian Hanifah Dwi Jayanti. Cynthia Nur Afifah juga masukkan. Bintang Oktaviani juga paste. Kemudian Hayatul Nufus. Ya. Lilis Handayani. Kemudian lanjut IM Iqbal ya. Taufik Dikti. Taufik Zikri kita cek. Ini tidak ada. Tadi mungkin belum dimasukkan ya. Nah, ini Taufik Rizky Waradati ya. Oh, tadi yang tengah 910 itu belum ini ya. Dikosongkan saja. Karena tidak kurang pas ya. Ini 8 saja. Kemudian ini karena bahasannya langsung ke kajian ya, metodenya bisa dicantumkan juga di sini. Nah, kemudian the first, nah ini bahasan yang pertama ya. Nah, kemudian sampai conclusion.
Nah, ini secara otomatis ini ya, sudah ada ini, Book Octavia. Ini nanti dihapus ini. Kemudian add edit bibliography. Ini yang tadi kita buat ya. Oke, lanjut ke berikutnya. Berikut template-nya. Nah, ini kurang lebihnya aspek kajiannya ya yang dibahas. Aspek pertama pemahaman kasir, kemudian aspek keduanya implikasi sosialnya, ya. Kemudian penguatan, penguatan regulasinya, ya. Simpulan seperti itu. Penguatan peraturan, ya, aspek pertamanya ini. Aspek keduanya ini. Aspek ketiganya atau kajian ketiganya ini. Kemudian simpulan, ya. Simpulannya ini. Nanti bisa diperluas dengan berbagai macam eh, penambahan sumber rujukan dan penyesuaian. Nah, cukup mudah ya. Ini baru 229 2.200 ya. Biasanya kalau jurnal itu kisaran 5.000 ya, 5.000 kata. Ini baru 2.200 ya. Ini juga disesuaikan. Cukup mudah ya. Jadi nanti di sesi berikutnya bisa kita lakukan pendalaman lagi ya. Eh, Lebih gamblang lagi ya, disesuaikan lagi. Bisa ini juga disorot dengan pendapat ahli, tokoh ya. Contoh seperti ini ya, MUI fatwa. Fatwanya dicek lagi nomor fatwanya nomor berapa ya. Fatwa MUI sah secara agama. Nah, ini